Coaching. Bersama saya Dian Ais Diani dari SMP Negeri 41 Kota Bekasi. Saya Heni Rahayu dari SD Masudi Bekasi. Dan saya Elis Istiqomah dari SDN Padurenan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Herni. Gimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Bu Herni sendiri? Kabarnya gimana? Syukur sehat Bu Dia. Bu Dia, sebelum kita melanjutkan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan pertanyaan dengan Bu Dia. Baik Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Ya. Pada coaching kali ini yang akan dilakukan, apakah sesuai alur kita atau tidak? Ya. Lalu pertanyaannya berbobot kepada coaching atau tidak? Ya. Yang pertama, kompetensi apa yang Ibu Dia ingin kembangkan? Ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu dengan kesadaran penuh, kesadaran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga kemampuan mendalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, itu dia. Ya, Ibu. Lalu yang kedua, indikator yang lebih spesifik apa yang kali ini Ibu Dia inginkan? Ya. Indikator yang lebih spesifik lagi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, Iya, Bu. lalu indikator bagaimana yang ingin dicapai dan tujuan yang ingin dikembangkan Bu Dia? Saya menginginkan coach saya mendapat langkah atau solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Oh, Ya, baik. oke, Bu Dia silakan melakukan coaching kali ini. Terima kasih Bu Heni. Sama Bu Dia. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Heni. Iya Bu Dia, lagi sibuk apa nih Bu Dia? Alhamdulillah lebih santai, kebetulan habis dari kelas Bu Elis. Iya, ini Bu Dia, saya mau sharing sedikit, boleh nggak Bu Dia? Oh gitu, kira-kira apa yang ingin Bu Elis sharing ke saya? Iya, saya ini ingin banget Bu Dia, mungkin saya itu punya rasa kesadaran diri, rasa Iya. tanggung jawab gitu kan, Iya, disiplin, iya. baik sikap yang positif ataupun yang negatif yang mereka lakukan, karena memang kenyataannya sekarang ada murid saya yang iseng gitu kan, Iya. jahil sama teman-temannya gitu kan. Terus selalu yang isengnya ini, yang diisengin dia itu selalu laporan ke saya Bu Dia, katanya saya diisengin Bu sama si ini Bu gitu kan. Sehingga guru mapel pun laporan juga ke saya, laporannya luar biasa juga di kelas gitu. Bahkan saya juga pernah menegur gitu kan, pernah menegurnya tapi belum ada perubahan Bu Dia gitu. Kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Elis dalam meraih tujuan ini? Iya, sedikit kurang disiplin, kemudian kurang tanggung jawab. Ya, jadi anak itu, murid-murid itu seolah-olah dia tuh cari perhatian gitu kan ke kita gitu kan. Terus pernah juga nih Bu Dia, saya menegurnya, bahkan jadi keisengan itu jadi apa ya istilahnya, pembiasaan gitu kan, pembiasaan buat mereka, sehingga untuk merubahnya itu agak sulit gitu. Pernah saya tegur, kenapa nak kok kamu masih iseng aja sama teman-teman kamu gitu kan. Dijawab sama anak tersebut, iya Bu, kalau saya nggak iseng nggak enak Bu, katanya gitu. Kira-kira apa nih Bu Elis yang udah Bu Elis lakukan sebelumnya? Iya, sebelumnya sih saya sudah melakukan kesepakatan kelas itu kan di awal Iya, tahun iya, ya Bu Dia, ya. iya. Nah, di mana dari kesepakatan itu saya menginginkan anak-anak untuk memiliki kesadaran, Iya. kesadaran diri, Iya. memiliki disiplin diri gitu Iya. kan.
Tetapi dari kejadian ini sepertinya kesepakatan tersebut akan saya tambahkan, gitu Iya. kan. Saya revisi untuk tentunya sesuai dengan kesepakatan kelas atau harapan kita ke depannya. Oke, nah, kemudian apa rencana Bu Elis dalam mencapai tujuan ini? Untuk rencana saya punya 3 strategi. Yang pertama, saya panggil dulu siswanya, kemudian saya lakukan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu tujuannya untuk mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan ke depannya. Terus yang kedua, saya panggil orang tua anak tersebut, ya kan. Kira-kira gitu kan untuk kedepannya itu bagaimana mereka melakukan pendekatan untuk lebih perhatian lagi gitu kan di rumah, dan juga saya sebagai guru kelas menginformasikan kepada orang tua tersebut mengenai tingkah lakunya di kelas. Dan yang ketiga, strategi saya yaitu melibatkan anak murid yang iseng tadi nih Bu Dia. Karena keisengannya itu, jadi saya ajak untuk menjadi ketua keamanan misalnya di kelas, untuk kegiatan di kelas. Seperti juga selain ketua keamanan, ketika pembelajaran di luar kelas, saya meminta bantuan nih kepada anak tersebut untuk yuk nak bantuin bu guru bawain buku, kita belajar di luar kelas seperti itu. Itu untuk mengubah keisengan mereka supaya menjadi lebih baik. Kemudian apa ukuran keberhasilan dalam rencana ini, guys? Yang pasti saya ingin mereka itu yang iseng tadi itu, siswa yang iseng, supaya merubahnya supaya tidak iseng lagi gitu kan, kepada teman-temannya. Karena memang anak tersebut sudah saya beri tanggung jawab, misalnya tadi saya tunjuk sebagai ketua keamanan gitu kan. Saya nanti dari tugas tersebut mereka atau anak tersebut mampu nggak nih bertanggung jawab nggak nih atas tugas yang diberikan oleh saya gitu kan. Dan mereka ini aktif tidak, aktifnya ini baik aktif positif atau aktif negatif gitu. Kemudian komitmen apakah yang akan Bu Elis ambil? Pasti lebih positif untuk disiplin, ya kan, untuk bertanggung jawab, dan bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah diharapkan selama 1 tahun ke depan. Juga berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut untuk lebih memotivasi, memberi perhatian lebih kepada anak tersebut ketika di rumah seperti itu. Kemudian kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Elis dalam menjaga komitmen ini? Yang pertama yang pasti guru kelas, kemudian guru per level, kelas sejawat, juga orang tua di rumah untuk itu memberi perhatian lebih kepada anak tersebut. Bagaimana Bu Elis dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Alhamdulillah sudah, saya sekarang sih sudah cukup ya Bu Dia ya, karena memang dari coaching hari ini saya dapat gambaran untuk kedepannya apa nih yang kira-kira saya akan lakukan. Semoga nanti aksinya pun bisa terwujud, dan kalaupun memang tidak terwujud aksinya atau ada kekurangan, Bu Dia jangan bosan-bosan untuk dengerin sharing saya lagi ya Bu Dia. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Elis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Dia, Ya Bu coaching Herni. dengan Bu Elis. Ya Bu Herni, alhamdulillah. Apa yang sudah Bu Dia lakukan saat coaching terkait indikator tentang pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching ini dengan alur delta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sebagai alur, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya dulu. Oh begitu Bu Dia. Saya sebagai
kemudian Alhamdulillah baik. Oke Bu Elis, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, yang nantinya Bu Elis sama Bu Herni melakukan coaching. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan Bu Elis dan Bu Herni gunakan nanti. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching sesuai dengan alur Tirta dan prinsip-prinsip coaching. Nah, yang saya tanyakan, kompetensi apa ya yang akan Bu Elis kembangkan nanti pada saat coaching dengan Bu Herni? Oke, kompetensi yang saya akan kembangkan yang pertama yaitu present atau kesadaran penuh. Kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu kemampuan menggali pertanyaan yang berbobot. Oh, baik ya. Kemudian yang kedua, indikator yang lebih spesifikasi lagi, yang seperti apa yang akan Bu Elis ambil? Untuk yang lebih spesifikasi yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang terakhir, pertanyaan saya yang ketiga, indikator bagian manakah yang ingin dicapai dalam tujuan dan yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin coach saya nanti dia mendapat langkah atau solusi dari masalahnya atau dari perencanaannya gitu kan, untuk nantinya mendapatkan solusi atau bisa mengatasi dari masalah tersebut. Oke, baik Bu Elis. Di pra observasi ini saya hanya mengajukan 3 pertanyaan. Dalam bentuk langkah selanjutnya, saya persilahkan Bu Elis bersama Bu Herni untuk melakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu Elis. Sama-sama Bu Dian. Selamat sore Bu Herni. Selamat sore Bu Elis. Apa kabar Bu Herni? Alhamdulillah, saya juga baik. Sehat Bu Herni. Sehat. Iya, baik Ibu. Apa yang mau dibicarakan hari ini? Ini Bu Elis, saya punya ceritanya. Alasannya itu ada murid namanya Aurel.
upaya apa lagi Bu yang Ibu lakukan untuk Aurel supaya Aurel bisa berubah gitu kan? Upaya yang saya akan lakukan yaitu saya akan berbicara dengan pada waktu hari kita ada guru bilang studi Ya. namanya di sini saya akan berbicara dengan dia menceritakan keadaan Aurel dan juga mungkin saya akan mengetahui lagi pada orang tuanya apakah di sekolah atau di luar sekolah gitu kenapa dia nggak sekali Ya, bagus Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? ya itu rencananya saya akan bicara dengan guru mata pelajaran bahasa Inggris dan juga mungkin saya akan berbicara lagi dengan orang tuanya apakah di rumah juga ada apa masalah atau misalnya di jalan mungkin saya akan berbicara itu. Setuju dengan rencana Ibu. Mudah-mudahan lancar dan berhasil ya Bu. Terus apa sih Bu komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya mungkin komitmen saya untuk besok atau lusa saya akan melakukan tadi akan bicara dengan guru bahasa Inggris lalu saya akan mengenai hal di rumah itu komitmen saya untuk secepatnya saya akan melakukan. Oh, bagus sekali itu Bu. Semoga sesuai harapan Ibu ya. Oke Bu, selamat siang Bu Heni. Terima kasih Bu Rius. Semoga coaching kita hari ini bermanfaat untuk Ibu ke depannya dan pembelajaran dapat berjalan lancar. Terima kasih Bu Rius. Sama-sama Bu. Baik Bu Elis sudah melakukan coaching dengan Ibu Erni. Bagaimana rasanya? Alhamdulillah senang dan lega ya Bu ya. Ya, alhamdulillah lancar ya Bu ya proses Lancar. coachingnya ya. Baik. Di pasca observasi ini sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Elis terkait proses coaching Bu Elis dengan Ibu Erni. Yang pertama, apa yang sudah Bu Elis lakukan pada saat proses coaching berlangsung? Ya, pada coaching ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya, dengan pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan agar menemukan solusi tersebut. Iya, tadi juga saya amati selama proses coaching berlangsung, Bu Elis dengan Ibu Erni juga sudah ada keterampilan, ya indikator keterampilan yang terkait mengenai prinsip-prinsip coaching. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, di coaching ini Bu Elis dan Bu Erni sudah melakukan alur tirta dengan menanyakan tujuan ya, sudah identifikasi juga sudah gitu kan ya. Solusi juga sudah gitu. Saya sebagai observer mengamati proses ini berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya sehingga coaching sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Bu Elis juga sudah melakukan prinsip-prinsip coaching yang sudah ada. Kemudian alur kita sudah masuk semua dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Mungkin itu Bu Elis kegiatan di pasca observasi. Sekali lagi terima kasih Bu Elis. Sama-sama Bu Dia. Bu Erni. Selamat sore. Selamat sore.
siang Bu Herni. Siang Beris. Oke Bu Herni, apa kabarnya? Baik. Beris gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, sehat. Oke Bu Herni, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan dulu nih dengan Bu Herni ya. Siap Bu Herni? Siap Ya, Beris. oke. Pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini ya. Pada coaching hari ini saya akan mengamati apakah nanti coaching Bu Herni dengan Ibu Dia sesuai alur tinta atau tidak ya. Kemudian pertanyaan yang diajukan apakah berbobot atau tidak. Nah, seperti prinsip coaching. Yang pertama, pertanyaan yang mau saya ajukan yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Herni kembangkan? Ini Beris, kompetensi yang saya kembangkan yaitu resep atau mau Ya. dan waktu itu Beris. Ya, kemudian indikator yang spesifik yang ingin Ibu observasi pada coaching hari ini apa? Itu masyarakat aktif dan berpengalaman Ya, lalu indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dan tujuan yang Ibu ingin kembangkan hari ini? Saya ingin coach saya mendapat langkah atau solusi atas masalah dan permasalahan yang ada. Begitu, Beris. Oke, terima kasih Bu Herni atas jawaban yang diberikan. Sekarang silakan Bu Herni melanjutkan coaching dengan Bu Dia dan semoga coaching hari ini berjalan lancar. Terima kasih Beris. Sama-sama Bu Herni. Selamat siang Bu Dia. Selamat siang Bu Erni. Gimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah baik. Bu Erni sendiri gimana kabarnya? Baik Bu Dia. Saya lihat kok Bu Dia kayak capek banget nih hari ini. Iya Bu Erni. Saya memang lagi banyak pikiran karena ada yang pengen saya obrolin nih sama Bu Erni gitu kan ya. Kira-kira boleh nggak ya Bu Erni ya? Saya minta waktunya. Aduh, dengan senang hati Bu Dia. Saya senang sekali Bu Dia ingin bercerita. Cerita apa Bu Dia yang akan diceritakan? Begini Bu Erni, saya perhatiin di kelas saya itu ada 3 orang siswa yang kurang bertanggung jawab Bu Erni, terutama dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas dari Bapak Ibu guru itu tidak tepat waktu Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Dia? Dan apa yang ingin dicapai oleh Bu Dia di akhir diskusi ini? Iya, di sini saya minta bantuan dari Bu Herni untuk agar saya mendapat solusi dari permasalahan ini. Begitu Bu, kira-kira tujuan saya ke sini. Begitu Bu Dia. Terus apa lagi Bu Dia? Saya menginginkan anak didik saya itu menjadi anak yang bertanggung jawab Bu terhadap tugas atau PR yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran, dan anak saya itu atau murid-murid saya itu mendapat motivasi atau dapat menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, terutama dalam menyelesaikan tugas dan mengumpulkan tugasnya sesuai tepat waktu gitu gue. Ya, boleh begitu Bu Dia. Lalu kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Bu? Iya, karena saya lihat itu hambatan saya itu ya itu tadi Bu, ada tiga dari satu kelas itu anak didik saya yang belum punya rasa tanggung jawabnya dan kurangnya motivasi dari dalam dirinya sendiri dalam mengerjakan tugas. Oh begitu. Lalu kira-kira apa solusi yang sudah dilakukan Ibu Dia sebelumnya? Iya, saya sudah melakukan langkah di sebelumnya itu dengan membuat kesepakatan kelas di awal tahun pembelajaran bersama anak didik saya di dalam satu kelas. Kemudian kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas yang kita
kita rumuskan bersama-sama peserta didik. Yang menjadi harapan saya, kami di dalam kelas dapat melaksanakan keyakinan kelas itu selama proses pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan di pertengahan proses pembelajaran keyakinan kelasnya bisa berubah, bisa berkurang, bisa bertambah sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Gitu Bu. Sekali dia ya. Jadi dalam kelas itu kita bisa melihat ya dalam keadaan itu bisa berubah. Iya Bu. Lalu apa rencana Ibu Dian dalam mencapai tujuan? Ya, rencana saya dalam mencapai tujuan ini adalah pertama kesepakatan kelas dengan anak-anak tadi, kemudian kedua saya akan berkolaborasi dengan orang tua, ya, dimana kalau anak-anak di rumah itu yang menjadi gurunya adalah orang tua, sehingga orang tua dapat membantu memberi motivasi kepada anak-anak supaya tumbuh rasa tanggung jawab dari dalam dirinya sendiri dalam untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas yang disampaikan atau yang diberi oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Itu Bu kira-kira. Bagus sekali itu Bu Dian ya. Jadi kolaborasi dengan orang tua. Iya. Lalu apa ukuran keberhasilan rencana aksi itu Bu Dian? Iya. Bagaimana? Ukuran keberhasilan dalam rencana aksi ini hanya satu Bu yang saya minta dari anak-anak saya. Mereka dapat bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas atau menyelesaikan PR-nya dan mengumpulkannya kepada Bapak Ibu guru mata pelajarannya itu dengan tepat waktu. Jadi mempunyai rasa memiliki rasa tanggung jawab di dalam diri mereka. Sepakat Bu Dian, itu bagus banget ya. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Iya, komitmen yang saya bikin, saya berkolaborasi dengan orang tua di rumah untuk memberikan motivasi agar siswa lebih bersemangat dalam belajar dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan dari sekolah. Oh, begitu Bu Dian. Lalu siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Ya, yang dapat membantu saya dalam menjaga komitmen sudah pasti orang tua, karena saya akan berpartner dengan orang tua bersama-sama membantu anak-anak dalam proses belajar. Saya sebagai guru membantu mereka belajar di sekolah, kemudian orang tua membantu dan mengawasi anak-anak belajar di rumah di luar sekolah. Karena keterbatasan waktu mereka untuk belajar di sekolah, sehingga membuat saya harus tidak mau untuk berkolaborasi dengan orang tua. Gitu Bu. Oh, begitu Bu Dian ya. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu Dian? Alhamdulillah, terima kasih Bu Erni, saya sudah mendapat gambaran dari permasalahan ini. Kemudian saya akan melakukan aksi ini, tetapi apabila di dalam proses rencana aksi ini saya menemukan kendala, kiranya Bu Erni masih mau dapat membantu saya. Oh, begitu Bu Dian ya. Sangat saya benar-benar mau membantu Bu Dian ya. Berarti kesempatan ini saya selesai Bu Dian. Terima kasih. Semoga lancar apa yang diharapkan Bu Dian dapat tercapai. Ya, terima kasih Bu Erni. Sama-sama Bu Dian. Alhamdulillah Bu Herni ya sudah melakukan coaching dengan Bu Dian. Sebelum penutupan nih Bu Herni, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bu Herni ya. Coaching berjalan dengan baik, alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Herni sudah menggali pertanyaan kepada Bu Dian dengan usaha yang memang sudah terbuka ya dari kita lihat sama-sama, sehingga dapat menemukan solusinya dan juga sudah melakukan prinsip coaching tersebut gitu. Pertanyaan pertama yang saya mau ajukan, apa sih yang
yang sudah dilakukan saat coaching? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita yang menanyakan tujuan, prioritas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menciptakan permasalahan dan juga dapat menemukan solusinya. Oke, Bu Herni, saya juga tadi melihat sebagai observer di mana coaching hari ini sudah berjalan lancar, sebagai coach juga sudah bagus, kemudian sudah ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, sudah terbuka dan menggali ide-ide dari pertanyaan tersebut kepada permasalahan yang dialami dan juga sudah mendapatkan jalan keluarnya seperti itu. Semoga nanti kedepannya bisa diterapkan ya Bu Herni, Bu Dia di kelas juga di sekolah, dan mudah-mudahan nanti Bu Herni menjadi mentor yang luar biasa ya, hebat ya Bu Herni kedepannya. Amin. Terima kasih Bu Herni, Bu Dia. Sama-sama. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berperan sebagai pengamat, coach, dan coaching. Semoga coaching membawa perubahan besar di sekolah, Sehingga dapat terwujud budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.